Pernahkah engkau bertanya, mengapa ada orang yang tidurnya sebentar tetapi jiwanya terasa lapang? Wajahnya teduh, hatinya kuat menghadapi ujian, seolah ia beristirahat bukan hanya dengan tubuhnya, tetapi juga dengan ruhnya. Dan mengapa ada pula orang yang tidur lama namun bangun dengan hati berat, pikiran kusut dan jiwa gelisah? 10 detik ke depan dengarkan baik-baik, karena boleh jadi rahasianya bukan pada lamanya tidur, melainkan pada apa yang hidup di dalam hatinya saat ia memejamkan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lengah menjaga hamba-hambanya, yang siang dan malam mengatur jiwa-jiwa tanpa pernah lelah, dan shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, teladan bagi hati yang selalu terjaga meski tubuhnya terlelap. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku mengajakmu untuk menekan tombol subscribe dan membagikan video ini kepada orang-orang yang sedang lelah jiwanya, agar kebaikan ini terus mengalir menjadi cahaya bagi banyak hati. Rahasia zikir para wali saat tidur bukanlah bacaan yang rumit atau amalan yang memberatkan, melainkan keadaan batin yang sudah terbiasa menyebut Allah bahkan ketika dunia mulai menghilang dari kesadaran. Sebab bagi para wali, tidur bukanlah putusnya hubungan dengan Allah, tetapi hanya berpindahnya kesadaran dari mata lahir menuju mata batin, sehingga zikir mereka tidak selalu berupa lafaz di lisan, melainkan hadir sebagai rasa tunduk, pasrah, dan yakin yang menetap di dalam hati. Mereka memejamkan mata bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada penjagaan Allah, dan karena itulah tidur mereka menjadi ibadah, napas mereka menjadi tasbih, dan diam mereka menjadi pengakuan bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Para wali memandang tidur bukan sebagai berhentinya amal, melainkan sebagai fase lain dari penghambaan yang lebih sunyi, lebih jujur dan lebih dalam, karena ketika seseorang terjaga ia masih bisa berpura-pura kuat, berpura-pura ikhlas, berpura-pura sabar, tetapi ketika ia hendak tidur, semua topeng itu runtuh dengan sendirinya, dan yang tersisa hanyalah hati yang apa adanya. Maka zikir para wali sebelum tidur bukanlah bacaan yang dikejar jumlahnya, melainkan keadaan batin yang disiapkan perlahan. Mereka tidak terburu-buru memejamkan mata, tidak menutup hari dengan keluhan atau penyesalan yang berisik, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa satu hari lagi telah berlalu, dan belum tentu esok masih diberi kesempatan. Sehingga zikir mereka dipenuhi rasa rendah hati, mereka mengakui kelemahan diri tanpa menyalahkan takdir, mereka menyesali dosa tanpa berputus asa dari rahmat, dan mereka berharap ampunan tanpa merasa layak. Sebagian dari mereka membiasakan diam panjang sebelum tidur, agar hati benar-benar tenang, membiarkan pikiran dunia melemah sedikit demi sedikit, lalu menyebut nama Allah dengan pelan, seolah sedang menitipkan jiwa ke dalam penjagaannya, dan di saat itu zikir tidak lagi terasa sebagai amalan, tetapi sebagai kebutuhan, sebagaimana orang lelah membutuhkan sandaran. Sebab bagi para wali, menyebut Allah sebelum tidur adalah cara paling jujur untuk berkata, aku tidak mampu menjaga diriku sendiri. Maka mereka melatih hati agar berzikir bukan karena ingin rasa nikmat, bukan karena ingin pengalaman batin, melainkan karena sadar bahwa tanpa mengingat Allah, jiwa akan gelisah bahkan di atas kasur yang empuk, dan semakin dalam mereka melatih zikir ini, semakin halus pula kesadaran batin mereka. Hingga pada titik tertentu, zikir tidak lagi terucap dengan lisan, tetapi hidup sebagai rasa aman di dalam dada, rasa pasrah yang tidak panik, rasa tawakal yang tidak dipaksakan. Dan inilah rahasia yang jarang dipahami, bahwa tidur para wali terasa ringan. Bukan karena hidup mereka tanpa masalah, tetapi karena mereka tidak membawa masalah masuk ke dalam tidur, semuanya diserahkan, dilepaskan, dan dipulangkan kepada Allah sebelum mata terpejam. Ketika para wali bangun dari tidurnya, yang terjaga bukan hanya mata, tetapi juga hati yang telah diperbarui secara halus oleh zikir yang mengiringi malam, sebab zikir sebelum tidur bekerja di lapisan terdalam jiwa, membentuk cara seseorang memandang hidup tanpa disadari. Rahasia besar dari zikir para wali saat tidur, bukanlah mimpi-mimpi luar biasa atau kejadian aneh yang tampak oleh mata, melainkan perubahan pelan namun nyata dalam cara mereka menyikapi takdir. Mereka bangun dengan hati yang lebih lapang menerima apapun yang datang, lebih ringan memaafkan, dan lebih cepat kembali kepada Allah ketika tergelincir. Karena siapa yang tidur dengan menyebut Allah, maka ia bangun dengan ingatan yang sama. Dan inilah yang menjadi pelajaran besar bagi kita, bahwa zikir sebelum tidur bukan soal menjadi wali,
tetapi soal melatih jiwa agar tidak bergantung sepenuhnya pada dunia. Memulai dengan hal yang sederhana namun konsisten, menutup hari dengan mengingat Allah, memaafkan sebelum memejamkan mata, mengakui kelemahan tanpa menyiksa diri, dan menyerahkan hari esok tanpa rasa cemas berlebihan. Sebab tidur adalah latihan kecil menuju pertemuan besar, dan siapa yang membiasakan menyerahkan diri setiap malam, maka ia sedang dilatih untuk menyerahkan diri pada saat yang paling menentukan. Maka jika selama ini tidur kita terasa gelisah, sering terbangun dengan pikiran berat, atau bangun tanpa semangat, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Mungkin jiwa kita belum cukup diberi ruang untuk pulang, dan semoga dengan meneladani rahasia zikir para wali saat tidur ini, meski kita berjalan perlahan dan penuh kekurangan, malam-malam kita menjadi lebih bermakna, bukan sekadar waktu memejamkan mata, tetapi waktu mendekat, waktu memulihkan, dan waktu memperbarui iman dalam diam. Hingga suatu hari nanti, ketika tidur terakhir benar-benar datang tanpa bisa ditunda, kita dipanggil bukan dalam keadaan takut, tetapi dalam keadaan mengenal, pasrah kau dan berharap, penuh kepada rahmat Allah yang tidak pernah mengecewakan hamba yang bersandar kepadanya.